Ini belum masuk kelas juga. Enggak, bukan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gambaran singkat untuk modul ajar yang telah saya telaah. Nah, untuk mata pelajarannya itu sendiri adalah matematika kelas 2 SD dengan topik pengukuran berat. Nah, yang pertama yang saya revisi adalah komponen model pembelajaran. Nah, sebelum saya revisi, di sini terdapat model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya, sintak PBL itu juga belum berjalan secara utuh. Dan yang terakhir itu siswa belum benar-benar memecahkan masalah. Nah, jadi untuk hasil revisi saya sendiri itu model pembelajaran untuk model pembelajarannya itu discovery learning berbasis deep learning. Nah, untuk alasan saya merevisi modul tersebut karena model yang digunakan itu belum sesuai dengan sintak PBL, sehingga perlu diperbaiki agar siswa menemukan konsep berat melalui penyelidikan dan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya itu di bagian tujuan pembelajaran. Nah, sebelum saya revisi, di sini terdapat hanya siswa mengidentifikasi konsep berat benda dan membandingkan berat benda menggunakan gantungan baju. Nah, di sini setelah saya revisi, di sini saya memasukkan hasil revisi saya. Yang pertama itu peserta didik mampu memprediksi benda yang lebih berat dan yang lebih ringan atau sama-sama berat berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka. Dan yang kedua itu peserta didik mampu melakukan pengukuran berat menggunakan alat sederhana secara mandiri. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu menjelaskan alasan hasil perbandingan berat benda berdasarkan hasil pengamatan mereka. Nah, jadi untuk alasan saya merevisi tujuan pembelajaran ini agar tujuan pembelajaran sebelumnya itu hanya memahami dan membandingkan dan belum sampai menjelaskan alasan atau bernalar kritis siswa. Nah, itu permasalahan utama yang saya temukan dalam modul ajar ini adalah permasalahan tujuan pembelajaran belum sepenuhnya itu menggunakan format ABCD karena belum mencantumkan derajat keberhasilan yang terukur. Selain itu, juga sintak problem based learning itu atau PBL itu belum didukung oleh masalah kontekstual yang kuat, diferensiasi pembelajaran yang belum jelas secara operasional, dan kegiatan penalaran kritis itu masih terbatas, dan program remedial juga itu dan pengayaan itu masih bersifat umum, dan kriteria ketuntasan belum dicantumkan, dan serta asesmen sumatif masih terbatas pada soal pilihan ganda, sehingga itu belum menggambarkan pencapaian kompetensi secara menyeluruh. Selanjutnya itu untuk solusi inovatif yang saya tawarkan. Yang pertama itu alternatif solusi. Itu berdasarkan hasil analisis saya terhadap modul ajar. Model pembelajaran yang dipilih sebagai solusi inovatif adalah Project Based Learning atau PJBL. Selanjutnya model ini juga dipilih karena lebih sesuai untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam modul ajar, yaitu kegiatan pembelajaran yang masih berfokus pada pengamatan dan pengisian LKPD, sehingga itu pengalaman belajar peserta didik itu belum sepenuhnya mendalam. Selanjutnya itu perbedaan problem based learning yang berfokus pada pemecahan masalah, dan
project based learning itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merancang, membuat, menguji, dan mempresentasikan hasil karya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Pada materi mengukur berat benda juga peserta didik dapat diberikan proyek untuk membuat timbangan sederhana dari gantungan baju, tali, dan wadah plastik bekas. Setelah itu juga timbangan selesai dibuat, peserta didik itu melakukan pengukuran berbagai benda sekitar kelas dan mencatat hasil pengamatan, membandingkan hasil pengukuran, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan atau poster sederhana. Dan model project based learning dinilai lebih aplikatif karena itu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam menerapkan konsep pengukuran berat benda yang dipelajari. Peserta didik juga tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menggunakannya dalam aktivitas nyata yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya yang kedua itu untuk argumentasi deep learning. Nah, untuk pembelajaran bermakna, untuk meaningful learning itu terjadi ketika informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Dan juga menurut Kementerian Kemendikbud Budaya Riset dan Teknologi 2024 juga mengatakan meaningful learning itu merupakan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami proses berpikir dan pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, dalam project based learning ini peserta didik terlibat dalam perencanaan proyek, pelaksanaan kegiatan, hingga merefleksi hasil sehingga kesadaran belajar mereka juga berkembang lebih baik. Nah, selanjutnya itu selain itu kegiatan membuat timbangan sederhana itu untuk melakukan untuk melakukan eksperimen dan berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil proyek itu memberi pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Nah, hal ini juga dapat mendukung untuk menciptakan joyful learning sebagaimana yang dikatakan dalam konsep deep learning Kemendikbud 2024. Nah, selanjutnya untuk solusi inovatifnya lagi itu dapat memperkuat pembelajaran berbasis masalah melalui penyajian masalah nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik dan merevisi tujuan pembelajaran menggunakan format ABC yang terukur. Selanjutnya itu serta memperjelas diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Nah, selain itu juga ditambahkan dengan pertanyaan yang mendorong penalaran kritis, program remedial, dan penilaian yang lebih spesifik. Nah, kriteria ketuntasan yang jelas serta yang lebih komprehensif melalui penambahan soal uraian dan penilaian praktik, dan perubahan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam dan berpusat kepada peserta didik. Nah, sebagai solusi dipilih dalam model project based learning yang lebih mampu untuk memberikan pengalaman belajar langsung melalui kegiatan pembuatan timbangan sederhana dan pengukuran benda di lingkungan sekitar.
Nah, dan juga refleksi saya melalui kegiatan analisis dan revisi modul ini, yaitu saya memperoleh pemahaman bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya ditentukan oleh pilihan model pembelajaran, tetapi juga oleh kesesuaian model tersebut dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik. Nah, saya sebagai calon guru uh, juga belajar bahwa pembelajaran yang berkualitas harus mampu memberikan pengalaman yang belajar yang bermakna, menumbuhkan kesadaran belajar, serta menciptakan suasana pembelajaran mendalam dan juga menyenangkan.